Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan, seraya menaikkan doa kehadirat-Mu, di mana karya kasih-Mu nyata bagi kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami boleh dapat bersekutu memuji nama-Mu di dalam persekutuan ibadah rumah tangga di malam hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kami, mampukanlah kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mampukan hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu pada saat ini. Bukan karena kehendak dan kehebatan hamba-Mu, tetapi semata-mata karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga benar firman-Mu kami boleh dapat pahami dan mengerti. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berfirman-Lah karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di malam hari ini kita tetap mengadakan ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing, di mana kita yakin, kita percaya, ketika 1-2 orang berkumpul, memuji, memuliakan namanya, di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan hadir. Tuhan memampukan dan menguatkan untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di malam hari ini kita bersama-sama belajar dari pembacaan kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 8. Di mana kalau kita melihat kota Tesalonika adalah sebuah kota di Yunani Utara. Sebuah kota pelabuhan yang makmur di Laut Aegea, sekaligus menjadi jalur perdagangan darat. Dan kota Tesalonika merupakan kota modern yang maju, pusat pemerintahan Yunani Utara, dan menduduki tempat kedua setelah Athena. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu, begitu luar biasanya kota Tesalonika ini. Perkembangannya yang pesat, jalur perdagangan darat, tempatnya yang strategis, dan dikatakan merupakan kota modern yang maju.
Di tengah-tengah kemajuan itu, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaatnya yang ada di kota Tesalonika. Kalau kita melihat di perikop-perikop sebelumnya atau di bacaan-bacaan pasal-pasal sebelumnya, tema yang paling menonjol dari surat 1 Tesalonika ini adalah mengenai kedatangan Kristus untuk membebaskan umatnya dari murka Allah di atas muka bumi ini. Sehingga Paulus menerangkan rencana Allah bagi orang kudus yang sudah dipanggil pulang bila Kristus kembali bagi gerejanya. Jadi Paulus menguatkan mereka. Dan Paulus sendiri menasehatkan mereka yang masih hidup tentang pentingnya kesiagaan ketika Kristus datang. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada saat itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, membuat orang-orang atau jemaat pada saat itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kapan hal itu akan terjadi? Sehingga Paulus merasa perlu untuk menegaskan mengenai waktunya. Kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Mengapa dia menjelaskan hal itu? Di dalam bacaan kita, kalau kita melihat di ayatnya yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Paulus sendiri menegaskan bahwa kita, khususnya jemaat Tesalonika pada saat itu, tidak akan mengetahui tentang zaman dan masa. Tidak akan bisa dapat kita perkirakan atau dipelajari melalui pendekatan dari segi ilmu apapun tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, di mana rasa ingin tahu itu sangat besar. Kita melihat anak kecil. Ketika anak kecil yang masih bayi, yang baru bisa merangkak, melihat hal yang baru di depan matanya, pasti dia akan mencari mainan yang baru itu. Pasti dia akan mendekati mainan yang baru dilihatnya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Banyak orang ingin mengetahui mengenai masa depan mereka. Banyak orang ingin tahu bagaimana kehidupan mereka nantinya. Banyak cara yang mereka lakukan. Melalui horoskop, melalui astrologi, dan ilmu ramal. Mungkin di antara kita pernah diramal oleh orang. Atau kita iseng-iseng orang lain meramal kita. Dan mereka mengatakan hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam keyakinan Kristen,
Kedatangan Yesus adalah hal yang masih menjadi pertanyaan. Kapan waktunya? Alkitab sendiri menjelaskan dan mengatakan bahwa kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kembali lagi, rasa penasaran ini yang membuat jemaat itu semakin ingin mencari tahu, menggalinya melalui Alkitab. Dan ketika mereka tidak menemukannya, hal yang buruk akan terjadi. Mereka tidak lagi percaya dengan Tuhan. Mereka menjadi ateis di dalam kehidupan mereka. Dan rasa penasaran ini juga membuat jemaat melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen, yakni menunjukkan kasih dan imannya dalam perbuatan kepada sesama. Padahal kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita, semestinya kita tidak mempertanyakan kapan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kedua kalinya. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih dan iman percaya kita kepada sesama kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kita adalah anak-anak terang. Kita berbeda dengan anak-anak gelap. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki iman percaya di dalam kehidupan kita. Semestinya kita tidak hanya berpangku tangan menunggu atau bertanya-tanya kapan waktunya akan tiba. Kita tidak lagi hanya duduk menikmati keselamatan yang sudah ada di genggaman kita. Tetapi selama masih ada waktu, kita harus saling membangun, saling menasehati, dan mewartakan kabar baik kepada orang yang belum percaya. Saya tertarik dengan kata sadar. Sadar artinya kita menyadari kehidupan kita. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilihnya. Sadar bahwa kita telah menerima janji keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dikatakan di dalam pembacaan ini seperti pencuri yang tidak tahu kapan waktunya ia datang. Yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah senantiasa kita berjaga-jaga, siap siaga dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita. Sudahkah kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita siap siaga di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi kita diingatkan melalui bacaan kita di malam hari ini, senantiasalah kita tidak lagi bertanya-tanya kapan Tuhan itu datang untuk kedua kalinya. Dan kita sebagai orang percaya
melalui iman percaya kita. Kita yakin bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Jangan sampai keselamatan yang telah kita genggam terlepas di dalam kehidupan kita. Karena kita masih mempertanyakan kapan Tuhan datang. Karena kita berdiam menunggu kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, gunakan waktu, kesempatan yang ada untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, nyatakanlah itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bantulah mereka, tolonglah mereka, dukung, nasihati. Jangan kita terpengaruh oleh mereka. Jangan kita ikut arus di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan hal yang terbaik bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah bagi kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa, begitu indah firman-Mu yang boleh kami terima di malam hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami ini adalah anak-anak terang. Anak-anak yang telah Engkau selamatkan dan mendapatkan janji keselamatan di dalam kehidupan kami melalui iman percaya yang ada di dalam pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami tidak lagi mempertanyakan kapan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya seperti jemaat di Tesalonika. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengingatkan kembali untuk kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Surya Buana, di mana kami tetap masih bisa melaksanakan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Engkau sendiri ya Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan persekutuan itu dengan khusyuk. Dan biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang jauh dari sempurna. Tetapi dengan pertolongan kami dimampukan untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan, yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta Emeritus Gede Eka Santosa. Di dalam kelemahan tubuh yang dialaminya, kiranya Engkau ya Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan
hamba-Mu ini. Jamah sakit yang dialaminya, berkati dokter sarana medis yang dipakainya, berkati obat-obatan ya Tuhan. Melalui itu, hamba-Mu ini akan mengalami pemulihan serta kesembuhan yang hanya datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Sri Mulyani. Engkau tahu pergumulan hidup, sakit yang dialami di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini sedang melakukan pengobatan di Surabaya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap menguatkan Ibu Sri. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam kehidupannya. Engkau berkati dokter, berkati sarana-sarana yang dipakainya. Kami yakin ya Tuhan, tiada yang mustahil di dalam-Mu. Dengan iman kami, dengan iman dari Ibu Sri, Engkau sanggup melakukan karya yang ajaib di dalam kehidupannya. Karena Engkau adalah Allah pencipta yang menciptakan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Engkau tetap menyertai mereka, tetap beri sukacita penuh di dalam situasi kondisi kelemahan tubuh yang sedang dialaminya. Biarlah mereka mengarahkan hati pikiran mereka, memohon pertolongan-Mu, sehingga mereka tetap kuat di dalam iman percaya mereka. Dan pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Engkau juga memberkati segala obat-obatan yang mereka minum. Biarlah benar itu menjadi alat yang baik di dalam proses pemulihan dan kesembuhan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Di dalam situasi COVID-19, Engkau turut campur di dalamnya. Engkau menggerakkan segala hal yang mereka programkan, rancangkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Hingga kelak pada saatnya nanti, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.